Aku bahkan yang waktu kecelakaan itu aku kecewa sama mami gitu. Oh. Itu aku banyak pikiran juga karena aku ngerasa kayak kok aku seperti dibedakan ya sama adik aku. Dulu sih mikirnya kayak gitu. Cuman ya rindu, kangen pasti Kak gitu. Oke. Cuman aku melihat beberapa hari sebelum mami dipanggil Tuhan, itu tuh indah banget Kak gitu. Hai. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dalam segmen Setelah Minggu. Dalam segmen ini kita mengumpulkan para tokoh-tokoh baik tua, baik muda, anak-anak Tuhan, di mana Tuhan menjumpai mereka dan setelah mereka berjumpa dengan Tuhan, hidup mereka berubah dan mereka bisa menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Makanya disebut dengan segmen Setelah Minggu. Setelah Jadi intinya Minggu. kita ini mau mengangkat cerita-cerita anak-anak Tuhan yang itu tadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan Yes. bagaimana mereka itu menghidupi perjumpaan mereka dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Nah, jadi kan nggak sekedar cuman ke gereja tapi pulang nggak berubah. Kita rindu melalui segmen ini agar orang yang pulang dari gereja, dengar firman, berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan dalam hidupnya. Makanya hari ini kita sudah siapkan. Wah. Setelah kemarin seorang yang militer banget, Iya. anak Tuhan tegas yang suka perang dar-der-dor. Sekarang kita justru akan berbincang-bincang sama seorang wanita yang bergerak di bidang beauty. Jauh banget deh kayaknya dari TNI perang terus Tapi jadi tetap kayak yang paling beauty is you, baby. kita udah ada Angelica Manopo. Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan istri saya Amanda Zevanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Oh ya, supaya nggak ketinggalan konten terbarunya, jangan lupa juga sekarang juga nih, langsung aja aktifin lonceng dan notifikasinya. Teng, bye-bye. God bless you. Hai. Angel, welcome to Setelah Minggu dan terima kasih sudah hadir. Iya. Terima kasih juga udah di-invite. Dia nerobos hujan loh untuk mari loh, untuk datang ke tempat kita dan By the way, Angel mau minum apa? Angel suka kopi. Aku oke. bikinin kopi Aku udah bentar. ngopi Bentar juga ya. nih. Terima kasih, Oke. Kak. Sambil nunggu istri saya bikinin kopi, kita ngobrol-ngobrol. Angel apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan luar biasa baik ya. Puji Tuhan. Senyumnya mengembang ya. Iya. Oke, walaupun baru ngalamin keadaan kurang enak, tapi everything's good. Everything is good. Woi, mantap. Datang sama suami tadi ya? Iya, Oke. sama Indra kebetulan. Cuma anaknya lagi kerja di sana. Oh, itu dia. Suami bekerja, istri berbelanja. Workshop, kata orang gitu kan. Work and shop. Oke, ini dia. Kopi ajaib. Wow, cepat sekali ya. Kan ada mesinnya kece. Oh, udah siap. Oke. Terima kasih. Oke. Oke, Beb. Hari ini kita kedatangan yang udah tahu tadi Angelica Felicia Manopo. Angelica dulu. Felicia Angelica Manopo. Oke, pokoknya itulah ya. Oke, datang bersama dengan kita dan hari ini kita akan mau banyak tanya-tanya nih sama Angelica Felicia Manopo. Salah lagi ya. Oke, waktu dan tempat, Beb. Silakan wanita demi wanita nih. Jadi anyway, aku sama Angel emang temenan karena kita pelayanan bareng-bareng. Tapi aku pengen dan memang belum tahu banyak juga soal cerita Angel masa kecilnya tuh kayak apa sih, Angel? Kalau diceritain tentang masa kecil aku, ya masa kecil aku selayaknya anak kecil yang lainnya gitu ya. Ya kalau dari segi rohani ya tiap hari Minggu pasti ke gereja. Karena kan waktu dari kecil itu papaku masih kayak setengah hati untuk ikut Tuhan. Karena basicnya dia tuh bukan Kristen. Devoted ya, bukan Iya, devoted Christian. betul. Karena kan dia emang dari luar juga kan Kak, Katolik gitu awalnya. Terus setelah nikah akhirnya ikut sama mamaku. Dan setelah aku bertumbuh menjadi anak yang lumayan dewasa ya aku biasanya berdua doang sama mamaku atau bertiga sama Manda gereja. Cuma papaku tuh kadang kayak aduh ntar aja lah tunggu nabi. Dari kecil kamu udah gereja bareng sama Amanda? Oh, bukan. Oh, bukan ya? Amanda yang lain. Oh, oke. Amanda adik aku. Oke, suka aku tuker ya. Ya gitu, jadi biasanya sih dulu kayak gitu aku selalu bertiga atau enggak sama tante aku, om aku ikutan. Nah, Dadi tuh jarang ikutan. Jadi biasanya itu kalau yang pernah aku dengar napas gitu kalau nggak salah atau Natal dan Paskah aja kelihatan. Kapal selam ya? Betul, kapal selam. Oke. Cuma ya puji Tuhan atas apa ya kerinduan kita sekeluarga, bahkan ya setelah aku juga semakin dewasa aku sering bawa di pokok doa aku tulis gitu. Aku bilang Tuhan aku rindu
satu keluarga kita bisa ke gereja bareng gitu. Jadi waktu aku SMP atau SMA kalau nggak salah, nah itu Daddy udah mulai mau tiap hari Minggu ke gereja gitu. Dan memang mamaku tuh dia, aduh kalau ngomongin mama langsung melo. Ada bawang-bawang di sini nih. Dia tiang doa yang luar biasa gitu. Amin Tuhan, amin. Dari dulu emang kayak selalu doa kalau papaku bisa ke gereja. Jadi emang ya aku bersyukur karena aku ngelihat mamaku juga luar biasa banget doanya. Bisa buat Daddy yang tadinya juga nggak 100% buat Tuhan, akhirnya saat aku udah mulai beranjak dewasa, aku bisa ngelihat oh papaku mau ke gereja gitu sih. Ya tapi wajar sih ya kalau dulu emang dari masa aku kecil ya adalah permasalahan-permasalahan keluarga yang aku sempat diem-dieman sama papaku dari aku SMP kelas 3. Masa-masa transisi biasa. Cari jati diri ya. Betul. ABG so tahu ya. Betul. Nah itu aku sempat ada salah satu masa yang emang aku nolak dia gitu. Aku nolak dia, aku suruh dia pulang. Dia agak sedih gitu dengan penolakan aku. Dan itu kita emang agak renggang akhirnya. Sampai akhirnya aku awal kuliah, aku diizinkan Tuhan untuk mengalami kecelakaan gitu. Nah di kecelakaan itu Daddy langsung dari meeting dia langsung dia langsung pergi ke tempat aku rumah sakit karena aku dikabarkan langsung masuk ke IGD gitu kan. Karena emang kondisinya aku ditabrak mobil, aku bawa motor, aku ditabrak mobil dari belakang. Terus mobilnya itu langsung ke arah yang lawan arah dan aku kelempar ke sebelah kiri, keguling-guling dan keseret. Wow. Gitu. Kalau dari ini sih puji Tuhan di apa sih namanya di CT scan ya kalau itu. Waktu di scan emang puji Tuhan nggak terjadi apa-apa gitu. Padahal cukup parah ya. Cukup parah. Yang paling kelihatan adalah gigi aku. Ini udah dengan disempurnakan oleh dokter gigi. Gitu. Jadi memang kondisinya gigi aku emang rapuh juga gitu. Jadi waktu kena mungkin keseret atau mungkin aku kena benturan langsung patah 4 gigi. Wow. Gitu. Yang nabrak lari atau? Enggak sih, dia ada di situ dan memang di situ Daddy marah banget gitu karena anak perempuannya, anak pertama, istilahnya yang sudah dijaga luar biasa layaknya diamond gitu ya. Terus tiba-tiba harus ngalamin hal seperti itu. Aku dirawat di rumah sakit itu sekitar 2 mingguan lah. Gitu. Dan memang ya puji Tuhan emang nggak ada patah tulang sama sekali. Cuma memang waktu itu aku agak shock gitu karena langsung pingsan kan dan kepalaku juga harus dijahit 4 jahitan gitu. Tapi so far hal tersebut yang membuat keluarga kita tuh jadi semakin dekat, semakin erat. Terutama hubungan aku dengan Mami, dengan Daddy itu semakin menyatu gitu, semakin lebih baik. Jadi sebelumnya tuh diem-dieman, terus Angel kena kecelakaan, baru jadi akrab gitu ya? Iya. Wow. Blessing in disguise ya. Betul. Harus 4 jahitan, 2 minggu, gigi 4 patah, baru bisa damai ya. Dengar baik tuh anak-anak muda, jangan sampai terkapar dulu, baru bisa berdamai. Jel, menarik nih, dengar kan tadi kan Mama tiang doa ya. Mama tuh pendoa syafaat banget, tuh juga Angel banyak bawang putih kan, gitu juga jadi gak enak ya kan. Bisa gak sih gambarin, ceritain kepada teman-teman muda yang nonton tuh, apa sih nilai-nilai kekristenan yang dari kecil, karena kan Angel kuat dalam istilahnya keluarga tuh, apalagi Daddy kan dari luar negeri ya kan, nilai-nilainya juga dari luar negeri, terus juga istilahnya dunia showbiz kan yang terlalu ya kan, my wife juga seperti itu kan. Apa sih nilai kekristenan yang jadi pagar atau yang Angel dapetin dari orang tua sih? Sebetulnya aku juga waktu masih muda, maksudnya sekarang juga masih muda sih. Waktu aku masih umur-umur 20 awal juga ya bener-bener nyoba semuanya gitu. Dan aku cerita sama Mami gitu. Dan Mami juga tahu apa aja sih yang aku lakuin di luar sana. Bahkan ya Mami bilang, ingat ya Angel, kamu anak Tuhan. Anak Tuhan harus beda gitu. Dia selalu ingetin itu sih. Jadi ya mungkin awal-awal aku ngikut gitu karena aku emang anaknya mencoba selalu suka mencoba sesuatu hal yang baru gitu. Jadi waktu
diajak ke sini ya ayo aja gitu. Disuruh coba ini ya aku juga ayo gitu. Cuman ada di mana ada boundaries, yaitu juga aku ngerasa kayaknya nggak gini deh gitu. Mungkin kalau boleh aku bahas waktu SMA pun aku sebetulnya kuat banget gitu, karena SMA pun aku jadi wakil ketua Rokris gitu di SMA aku. Cuman ya waktu kuliah itu karena pergaulan juga ya gitu, pergaulan yang bikin aku jadi kayak yaudahlah, gue masih muda ini gitu. YOLO gitu, dulu mikirnya seperti itu. Cuman ya itu karena memang kerinduan dari mamaku tuh luar biasa, yang mungkin dia sangat dekat sama Tuhan. Itu yang bikin lama-kelamaan kok aku jadi ini ya, jadi bisa ninggalin itu semua gitu. Yang tadinya aku pikir kayaknya gue gak akan bisa deh hidup kayak gini gitu. Jadi waktu tahun 2017 aku memang tiap minggu selalu gereja sama Mami. Nah Mami tuh emang yang kayak selalu kayak apa ya, menjodoh-jodohkan untuk kamu ikut ini ya, siapa tahu ketemu jodoh kayak gitu. Selalu ya, selalu betul Kak. Jadi selalu yang kayak aku ikutan yang winter camp itu Kak gitu, ikutan youth camp. Tujuannya adalah untuk mencari jodoh. Baik, motivasi. Gak salah juga sih, daripada ke diskotik cari jodoh ya kan, daripada ke nightclub. Kira-kira kalau Angel, misalnya kan tadi Angel bilang kan, Angel deket banget sama mama kan, suka cerita apa aja, itu dimarahin kah? Atau cuman gimana justru, respon Mami? atau gimana sih? Kalau Mami sih ada wajar lah kalau dia marah, tapi marahnya cuma kayak kasih, karena memang dari segi cara dia mendidik anaknya tuh dia memberikan kebebasan, tapi dengan tanggung jawab, gitu. Karena dia tahu anaknya dia apa ya, istilahnya ya punya Tuhan juga gitu. Jadi dia semuanya serahin ke Tuhan sih. Jadi dia percaya. Dia Very cepat strong statement ya. Makanya dia percaya walaupun dia kasih kebebasan sama anaknya, tapi anaknya Tuhan yang jaga. Sebagai seorang ibu aku tuh learn something loh dari Gitu ya? dari maminya Angel loh. Karena kan at the end anak kita, pekerjaan kita, posisi kita semua punya Tuhan. Punya Kan? Tuhan. Yes. Ingat Angel kamu anak Tuhan, itu keren banget loh. Kayak jadi identitasnya selalu ditanemin Angel ya. Ya kan biasanya kan dijambak, kurang ajar kamu emang. Ya kan terus nangis kan, tapi cuman bilang ingat Angel kamu anak Tuhan, itu nusuk ke dalam hati kan. Iya. Wow. Iya. Pernah ada momen kecewa nggak sih Angel sama mami daddy atau Pernah, wajar sih kalau dengan pemikiran kita yang dulu mungkin belum tahu, apalagi belum deket sama Tuhan, itu sering banget ya namanya kecewa. Cuman waktu kita dengan berjalannya waktu, aku udah deket sama Tuhan, pasti waktu saatnya kita ada argumen atau apa, pasti itu yang membuat kita jadi kayak, oh enggak, ini pasti ada maksudnya gitu. Kalau dulu sih ya ada, aku sering banget, aku bahkan yang waktu kecelakaan itu aku kecewa sama Mami gitu. Itu aku banyak pikiran juga, karena aku ngerasa kayak kok aku seperti dibedakan ya sama adik aku. Dulu sih mikirnya kayak gitu, cuman waktu ternyata aku harus ngalamin itu, jadinya kayak langsung mikir, enggak, ini Tuhan kasih ini buat kasih lihat loh, orang tua aku masih sayang loh sama aku gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kita bahas semua Kak bakal panjang, bisa 2 hari Kak. Kira-kira pandangan di mata Angel tentang Daddy sama Mami apa sih pandangannya? Apakah galak kah? Apakah cerewet kah? Apa sih? Kalau sekarang Karena kan Angel lihat Daddy kan, wah ya kan itu tuh, Vin Diesel. wah keren banget, pindah versi Indonesia kan. Gede kan, kita juga ketemu kayak untung bukan deketin Angel kan, mungkin Indra kali yang tegang kalau wang ini bukan mertua gue nih gede kan. Apakah mungkin cuman tongkrongannya yang ganas, tapi misalnya tongkrongan Rambo hati Hello Kitty kata orang gitu kan, atau gimana sih papa mama? sebetulnya ya kalau aku lihat kayaknya yang lebih strong tuh mamaku sih. Sebenarnya kalau papaku ya karena emang dia suka gym gitu. Tapi kalau misalnya dari lihat ini dengan karakternya dia, papaku lebih peka gitu, lebih gampang tersentuh. bener dong berarti hatinya. hati Hello Kitty. Betul. Iya. Dibandingkan kalau mamaku tuh benar-benar sekuat baja sih kayaknya gitu. Iya. Cuma memang ya ada kadang kayak suka melo-melonya sedikit gitu emang. Karena ya perempuan gitu, balik lagi dia perempuan, dan apalagi kalau misalnya udah doa sih, itu pasti dia selalu nangis. Selalu nangis
Makanya Nangisin Angel, nangisin Manda ya. semuanya sih dia doanya, soalnya doa bisa 2 jam Kak, itu baru udah semua doain, kayak tetangga lah, temannya dia di Medan lah, semuanya. Oh, pendoa syafaat ya? Iya. Wah, puji Tuhan. Wah, tiang, ya makanya tadi Angel bilang kan tiang doa ya. Yes. Mami sosok tiang Dengar doa. baik tuh anak muda, bukan cari yang cantik doang, tapi cari yang mau berlutut berdoa. Karena kalau cantik doang mau diliatin tapi cerewetnya minta ampun nggak doa kan stres iya ya kan. Oke, sebenarnya kita menghindari pertanyaan ini Angel, tapi kita mau tahu kan Angel tadi bilang dari anak Tuhan, mama juga kayaknya kurang lebih kita sama nih Angel, kita nih anak mami nih ya kan. Sebenarnya nggak mau banget nanya ini gitu, tapi mau lihat Angel tuh tetap senyum, tetap happy, bahkan lihat di Instagramnya berarti udah kerja lagi gitu. By the way, as a pastor tuh seneng gitu lihat Angel tuh yang kayak kan banyak orang kan dengan segala hormat ya apalagi nggak salah juga namanya kan ya orang tua gitu kan, pasti kan grief dan sebagainya, tapi kok Angel kelihatannya tuh kayak nggak ada hal yang gimana terjadi gitu. Gimana sih How do you deal with apalagi kan the loss of mama your- kan yang paling istilahnya so close with you. Kalau ya rindu, kangen pasti Kak gitu. Oke. Cuman aku melihat beberapa hari sebelum Mami dipanggil Tuhan, itu tuh indah banget Kak gitu. Dan ya Bang Dion, Kak Manda tahu kalau aku pelayanan udah lama, tapi aku belum pernah pelayanan di keluarga gitu. Jadi once Mami masuk ke IGD, kita larikan ke rumah sakit, itu aku langsung bilang sama Manda, bilang sama Daddy, Manda, ayo kita doa, kita percaya mukjizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Aku bilang gitu. Aku Indra, ada Ripka dan beberapa teman-teman yang lain juga, kita sama-sama yang ikut, ayo kita doa. Itu satu hal, once kita dengar ada kabar apapun itu, ayo kita doa gitu. Karena memang ya aku berdoa, tapi berdoa ya memang berdoa sebelum makan, berdoa pagi, berdoa malam, tapi aku jarang untuk yang benar-benar berdoa penyembahan. Ada one day kita benar-benar sampai sujud Kak gitu, karena ya kita udah nggak bisa ngandelin apapun Kak. Yes. Materi, networking udah nggak ada. Yes. Cuma Tuhan yang bisa kasih gitu. Dan hari dimana Mami dipanggil Tuhan itu memang hari Minggu saat aku lagi pelayanan, Manda pun ada gitu. Manda datang ke gereja, Daddy pun ikut gereja live streaming gitu. Itu benar-benar hari yang sangat indah. Bahkan 1 hari sebelumnya aku sempat kayak mikir, aduh udah seminggu ini aku nggak tidur cuma 1,5 jam, 2 jam, karena deg-degan terus tiap ada chat dari ICU atau telepon dari ICU. Tapi ternyata di hari terakhir aku benar-benar dikasih rest luar biasa gitu, karena aku bilang, Tuhan besok aku mau pelayanan, gimana ya Tuhan, aku butuh tidur gitu. Tapi Tuhan kasih benar-benar rest gitu. Dan hari Minggu itu setelah aku pujian penyembahan, memang aku bilang sama Tuhan, apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Dan memang dari kemarin sampai di gereja pun lagunya semuanya Tuhan Yesus baik Kak. Semuanya. Aduh aku kayak ini kenapa ya gitu. Dan waktu terakhir bener-bener aku nangis sama keluarga ya, itu ya waktu Mami dimakamkan sih gitu. Waktu Mami dimakamkan ya kita sedih gitu melihat kayak ini rumah Mami terakhir kalinya. Tapi di situ setelahnya aku dikasih kayak damai sejahtera gitu, kayak oke, sekarang tugasnya Mami jadi tugas Angel gitu. Itu wow. Aku juga kaget karena ada beberapa wartawan akhirnya datang ke aku juga nanya-nanya gitu ya. Aku ditanya gimana perasaannya, ada pesan-pesan enggak, ada apalah. Aku cuma bilang Tuhan Yesus baik gitu, karena itu yang terngiang-ngiang terus gitu dari lagu penyembahannya aku dengar dari beberapa hari yang terakhir. Aku cuma bilang Tuhan Yesus baik, semua yang udah Tuhan semua yang terjadi ini udah atas rancangan Tuhan gitu. Itu aku juga nggak ngerti kenapa aku bisa ngomong kayak gitu ya. Cuman ya aku percaya pasti ada yang Tuhan siapkan buat keluarga kita. Amin. Dan bahkan kita juga tahu Mami saat ini udah bahagia banget di sorga bersama dengan para malaikat dan Tuhan Yesus gitu. Dia ngeliatin kita di sini. Ya sekarang waktunya kita yang untuk melanjutkan gitu. Dan
waktu kemarin Mami dipanggil tuh aku ngerasa, oh ini ya kalau hidup di dalam Tuhan itu tuh ternyata seperti ini. Wow. Hidupnya tidak sia-sia. Wow. Terus Angel kan sekarang udah aktif di pelayanan, singer iya, worship leader iya, panitia gereja iya. Apakah tetap bisa nggak sih Angel? Kadang-kadang kan menjadi sebuah hal yang kontradiktif ya. Istilahnya kalau ikut Tuhan tuh harus Kayak kesannya kuper. terus kayak pokoknya nggak gaul deh. Ya nggak bisa gaul lagi. Kayak minyak sama air yang nggak bisa digabung. Apakah menurut Angel ketika Angel jatuh cinta sama Tuhan, lahir baru di youth camp kan, sebagainya, terus melayani, apakah jadi semenjak pelayanan Angel nggak jadi gaul lagi, ataukah justru gimana? Kira-kira biar kita bisa tahu nih. Enggak sih Kak. Bahkan kayak aku ngerasa setelah aku deket sama Tuhan tuh kasih segala-galanya sih buat kita gitu. Tapi memang ya nggak langsung kayak brek dikasih gitu, enggak gitu. Ada prosesnya juga gitu. Dan kalau dibilang gaul, menurut aku ya istilah gaul ini kan sebetulnya kayak pengen dianggap kan sama orang-orang. Nah ya dulu aku pun kayak gitu. Aku ngerasa kayak tiap hari gue harus ketemu orang baru gitu. Dulu pemahaman prinsip aku seperti itu. Cuman makin kesini ya semakin besar juga, semakin dewasa. Ya langsung mikir juga, ya buat apa gue ketemu orang baru, belum tentu orang itu baik buat kita. Jadi ya aku malah ngerasa waktu aku pelayanan, aku malah ketemu orang baru dengan visi misi yang sama, dengan nilai yang sama. Itu yang buat aku jadi lebih bertumbuh gitu. Bahkan aku ngerasa lebih jauh dalam arti lebih gaul gitu. Gitu. Karena kalau misalnya gaul dalam dunia itu beda loh dengan gaul di dalam Kristus gitu. Jel, banyak anak-anak muda ya yang banyak juga ini yang kayak DM aku, cerita sama aku gitu. Dia tuh kayak pengen banget hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi dia berat banget buat ninggalin circle-nya dia yang di luar Tuhan gitu. Nah kan Angel juga tadi bilang dulu kamu ya cobain segala macem lah, pergi kemana ayo, cobain apa segala macem ayo gitu, dan pasti kan circle-nya beda sama circle kamu sekarang. Gimana sih masa transisi kamu waktu ketika akhirnya memutuskan untuk udah cukup tutup buku sama semua yang lalu itu dan kamu mulai untuk jalan sama Tuhan gitu, dengan kayaknya teman-teman yang kayak Jul ayo dong lo nggak asik lo sekarang apa segala macam gitu. Pasti kan ada kayak begitu dong. Ya, how did you deal with that gitu? How did you deal with that? Kalau dulu sih aku karena dulu aku tuh yes man banget. Jadi sekali diajak ayo gitu. Cuman makin deket sama Tuhan ada boundaries itu sih. Yes. Aku bisa say no for invitation apapun itu gitu. Yang menurut aku ini kayaknya nggak akan membuat aku bertumbuh, jadi aku nggak say yes gitu. Nah kalau misalnya tadi Kamanda bilang apa sih yang buat aku juga bisa ini, karena aku minta sama Tuhan. Karena ya menurut aku wajar sih dengan habit kita yang mungkin apalah itu, mungkin bisa kayak merokok lah atau mungkin pergi ke night club segala macam gitu, atau mungkin minum alkohol. Menurut aku itu tuh mindset yang kayak gue nggak bisa ngelepas ini, gue nggak bisa lepas itu, cuma suges aja sih. Jadi aku memang minta sama Tuhan, aku sekarang udah pelayanan, Tuhan tolong bantu aku. Gitu. Aku emang minta sama Tuhan, tiba-tiba udah nggak bisa aja, kayak kok nggak enak ya, kayak once kita lagi ngumpul-ngumpul terus kayak cobain ini dong gini, aku kayak nggak tertarik aja gitu. Tiba-tiba ada hal yang bikin kayak gue nggak suka gitu. Padahal dulu kayak kalau aku juga putar balikin, wah teman-teman aku juga kayak gila, seorang Angel nggak mungkin gitu. Kadang-kadang kan namanya Angel tapi perbuatannya demon ya Kak. Betul Kak. Itu mindset aku waktu SMA gitu Kak, karena aku ngerasa nama aku tuh udah berat nih gitu. Jadi aku mikir kayak wah gue nggak mungkin lah aneh-aneh gitu. Tapi ya ternyata pas kuliah ya ada aja gitu yang setannya lebih banyak istilahnya. Iya. Speaking of Indra, Jel, sebenarnya apa sih yang kamu cari, karakter seperti apa yang kamu cari untuk pasangan hidup sampai akhirnya cerita dulu dong bagaimana dia bisa jatuh cinta atau Iya, maksudnya yang sampai akhirnya kamu memutuskan untuk yang kayak jomblo nih siap-siap Indra, you are my future, you are my the one, you are my soulmate gitu. Jadi maksudnya kayak qualities apa yang kamu punya dalam diri kamu dan kamu temukan dalam diri Indra gitu. Atau mungkin juga bisa cerita dari awalnya ketemu sama Indra. Kenapa harus Indra gitu? Kenapa harus Indra? Siapa sih Indra? Anyway, teman-teman, Indra itu sahabat aku udah lama banget. Justru aku kenal Indra dulu baru Angel. Jadi kalau aku agak membuli Indra, jangan hujat aku ya. Oh, aku bingung cerita dari mana. Mungkin
dari Winter Camp kali ya. Aku tahu dia karena beberapa kali aku pernah ketemu dia, ternyata kita satu alma mater di kampus. Oke. Gitu. Terus ya udah, cuma aku nggak tahu namanya. Terus tapi memang waktu saat ikut youth camp itu yang aku tahu namanya cuman Kak Indra. Oh, masih Kak ya? Iya, waktu itu masih Kak Indra. Bahkan aku save nomornya kan gitu. Terus ya udah makin ke sini memang ya nggak ada jalan aku bisa kenal dia. Entah kenapa salah satu temannya Kamanda juga gitu, Binsar. Aku baru pulang dari Aussie, terus tiba-tiba apa kabar gitu, dia DM, aku ketemu di gereja, terus dia langsung bilang, jadi nggak kita apaan gitu, kan gue mau ngenalin. Jadi nggak gitu kan. aja sih. Iya, dia emang ya, Kak Amanda tau lah ya, anaknya bawel banget kalau nggak diain gitu. Jadi yaudah aku yaudah deh kenalan doang kan, ketemuan aja yaudah. Terus di situ aku juga nggak ada perasaan yang kayak gue langsung oke, ini jodohku gitu. Gak ada terang beneran gitu ya. Enggak sama sekali Kak gitu. Ya udah aku bahkan cerita sama Mami, dan semenjak aku deket sama Indra itu hubungan aku sama Mami makin deket. Aku cerita semuanya sama Mami gitu, dan memang Mami bilang udah bawa doa. Wow. Orang pertama yang aku doain itu memang Indra gitu. Orang pertama yang aku doain kayak Tuhan kalau memang dia jodohku ya Tuhan dekatkan, kalau nggak jauhkan gitu. Dari aku situ sampai ya Kak Dion juga suka ngomong gitu, sampai satu hari bahkan sebelum menikah diberkati ya terus doakan gitu. Itu yang aku terapin terus gitu waktu aku jalanin hubungan sama Indra. Dan ya kita dua kepribadian yang sangat berbeda, cuman ternyata kepribadian dari Indra yang melengkapi juga gitu, karena dengan kepribadian Indra yang sangat keras yang bisa buat aku jadinya bukan takut ya, tapi lebih kepatuh akan norma-norma yang Indra terapkan. Karena yang Mami selalu bilang, Indra itu anak Tuhan, dan itu doa Mami gitu. Mami berdoa selalu yang takut Tuhan gitu. Itu sih yang aku merasa, memang aku mintanya sama Tuhan memang yang takut Tuhan. Bahkan yang Mami doakan juga yang takut Tuhan. Karena Mami percaya yang takut Tuhan pasti Tuhan yang sempurnain. Berapa bulan dari kenalan, pacaran, and then langsung teret. Aku sama Mami sih. Mami tuh dia luar biasa banget sih. Dia selalu bilang, ya siapa tahu Angel diajak nikah 3 bulan kayak Mami sama Daddy gitu kan. Tuhan gak bisa gitu. Nah Indra juga bilang, tapi puji Tuhan emang aku doain gitu. Aku doa Tuhan, aku percaya November ini, itu kira-kira 9 bulan lah, 9 bulan pacaran, November ini ada jawaban dari Tuhan atas kejelasan hubungan kita berdua. Karena aku punya kerinduan juga untuk segera menikah karena permintaan Mami kan gitu. Ya udah di November itu tiba-tiba abis aku ulang tahun, Indra langsung telepon, kita mau nikah kapan? Hah? Kayak apaan sih nih orang? Gak ada Gak ada sosoknya amat ya. Kayak ya udah, ya maunya kapan? Kamu siapnya kapan? Kamu laki-laki. Iya. Cuman dia bilang ya udah kalau gitu tahun depan ya gitu. Iya udah, oke. Udah gitu doang. Ini orang Manado, orang Batak sih. Kayaknya keras banget sih. Aku cinta kau. Ada pertanyaan? Langsung aja nih Indra. Cuma emang ya itu, aku juga emang dia nggak romantis sama sekali, cuman aku ajarin kayak aku sukanya diginiin loh. Emang komunikasi juga penting sih gitu. Ya udah jadinya kita menikah harusnya 2 tahun, jadinya 2,5 tahun karena pandemi gitu. Yeah. Jadi 2,5 tahun baru menikah gitu. Dengar baik tuh tadi kalau di highlight tuh Angel bilang cari yang takut akan Tuhan, ya kan? Terus minta sama Tuhan. Indra cowok pertama yang didoain tuh doain. bukan stalking, lihat itu ganteng banget doain. Terus abis itu Angel bilang ke mamanya, terus suka banget kan, biasanya orang tua kan bilang kerja di mana dia, rumahnya tinggal di mana kan, itu boleh, tapi yang penting tuh mamanya bilang kan, Mami percaya Indra anak Tuhan, kalau yang dari Tuhan pasti disempurnain. Itu aja, sederhana kok. Cari pasangan hidup tuh nggak ribet-ribet, tapi elunya yang ribet, jadinya dapatnya ribet. Kira-kira ketika Angel sama Indra kan mau persiapin pernikahan, pernah nggak sih ada di titik kayak bukan dia deh orangnya deh? Pernah sih ada. Pasti pernah dong ya? Pernah Beb. Pernah. Kamu pernah ya? Bukan, maksudnya Indra. Oh kamu tahu ya? Gimana cara how to handle-nya sih?
Sebetulnya itu karena ego sih Kak, karena balik lagi kalau misalnya kita ngomongin tentang keras ketemu keras ya. Iya, karena ya ini kan pernikahan itu antara dua orang, dua kepala dengan ya Bang Dion juga tahu lah gitu, dengan dua kepribadian yang beda, dengan cara didik yang berbeda gitu, tapi harus jadi satu. Nah itu memang nggak gampang gitu. Ya aku pernah merasa kecewa, Indra pun pernah merasa kecewa. Tapi ada masa dimana ya ini udah bukan masalah kita lagi, tapi antar kita dan antara keluarga kita berdua juga. Nah akhirnya waktu itu sih Mami tuh yang ditelepon sama Indra sih, akhirnya ya mereka ngobrol-ngobrol lah gitu. Karena Mami kenal aku dan Mami juga ngasih tahu how to handle me kayak gitu. Karena memang ya mungkin dia nggak ngerti cara untuk sayang sama aku tuh seperti apa gitu. Dia cuma tahu pemahaman yang dia tahu, tapi dia nggak tahu apa yang aku mau. Kalau nggak salah Indra tuh orangnya kaku ya, nggak romantis ya? Enggak sama sekali. Kebaka. Tahu sih gue sih. Ya, kan? Sedangkan Angel orangnya istilahnya Disney princess gitu kan, yang pengen dibilang sayang, udah makan belum, sebagainya nggak sih? Kalau Disney princess banget enggak sih Kak, tapi ya secara perempuannya memang. Iya. Terus gimana dengan Indra yang kan tadi kalau nggak salah kan ngomong-ngomong saya juga sempat istilahnya dalam tanda kutip konselingin mereka sebelum menikah, dan puji Tuhan atas anugerah Tuhan bisa berkati mereka. Gimana sih Indra kan kalau manggil Angel kan kalau nggak salah kan Angel gitu ya, atau bahkan Angelica Manopo gitu lengkap kan, ya kan. Sedangkan Angel kan cuma pengen dipanggil simply kayak sayang, babe. Itu gimana sih kalian menyikapi ini biar di pasangan-pasangan nih yang sedang bertengkar nih, kira-kira gimana? Sebenarnya emang dari awal kita pacaran juga nggak ada kayak gitu sih Kak. Cuman setelah nikah ya memang itu dikomunikasikan kan. Aku bilang aku kan udah jadi istri kamu. Aku mau dong berbeda dengan yang lain gitu. Bahkan kalau aku suka marah kalau dipanggil beb sih. Ya, karena beb tuh kayak panggilan aku dan teman-teman aku beb gitu kan. Ya semuanya proses sih Kak, yang namanya hubungan apapun itu sih, baik itu dengan keluarga, dengan pasangan, dengan Tuhan, itu proses gitu. Oke Angel, last question. Gimana sih kamu sekarang, Angel yang sudah lahir baru, dengan semua proses yang udah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Angel, juga sekarang seorang istri, pelayan Tuhan, juga public figure, juga entrepreneur. Gimana Angel membawa semua nilai-nilai kekristenan itu, juga legacy yang ditinggalkan sama Mami ke dalam hidup Angel sekarang? Iya, pastinya sih buat sekarang pastinya aku akan terus kasih tahu sih, baik itu dalam pekerjaan aku gitu. Aku walaupun aku handling company gitu, tim aku semuanya tahu kalau aku hari Rabu meeting cuma bisa sampai jam segini. Kalau misalnya aku ada pelayanan tengah minggu, pasti aku akan bilang aku akan pelayanan ya gitu. Aku akan kasih lihat ke mereka ya, aku begini gitu. Aku anak Tuhan. Amin. Yang mau terus melayani, yang mau terus kasih. Itu yang paling penting sih kalau menurut aku. Anak Tuhan harus punya kasih gitu. Makanya ya walaupun memang ada salah, mungkin dalam tim aku ada yang salah, atau mungkin gak usah jauh-jauh ke orang-orang kantor ya gitu, ke dalam hubungan aku bersama Indra gitu, pasti kita ada satu waktu pasti akan ada buat kesalahan atau apa, tapi ya tetap harus ada kasih di dalamnya gitu, karena Tuhan ajarkan kita untuk terus mengasihi. Jadi ya once kita mengasihi, kita tahu apa yang harus kita ucapkan, apakah itu menyakiti orang itu atau tidak, gitu. Apakah hal itu bisa membangun dia atau tidak, atau mungkin bisa mengubah orang itu atau tidak sih. Wow, preach it pastor. Terakhir tiba-tiba ada di my thought, pikiran saya, Angel, pesan buat anak-anak muda terhadap orang tuanya deh, gitu. Misalnya jangan sampai nangis nanti di kuburan kan, gitu. Kira-kira pesan nih terakhir buat anak-anak muda kepada orang tuanya nih. Buat teman-teman, terus sayang sama orang tua, karena percayalah, apalagi mama ya, kalau mama itu pasti tiang doa. Jadi terus sayang sama mereka selagi mereka ada di dunia, terus kasih segala sesuatu yang mereka inginkan, yang mereka mau gitu. Dan yang pasti doain sih gitu, karena kita percaya doa dari orang tua itu besar kuasanya juga. Dan kalau buat kalian sedih itu gak apa-apa, tapi jangan berlama-lama.
karena memang life must go on. Kita yang ditinggalkan di dunia ini yang harus terus berjuang untuk terus memuliakan nama Tuhan, untuk terus kasih lihat sama orang-orang yang kita kasih yang ada di sorga, untuk kasih lihat betapa luar biasanya kuasa Tuhan atas hidup kita. Thank you so much. Thank you so much, Angel, Felicia, Angelica Manopo. Akhirnya nggak salah kan? Ada baca. Thank you so much for coming. Thank you so much sudah berkatin kita. Kita surprisingly we are blessed. How is it the coffee? Good? Udah habis Kak. Udah habis ya. Oke. Kopinya mantap dan thank you udah buka hatinya dan kita berdoa Angel dipakai Tuhan lebih lagi. Amin. Kita berdoa Angel bisa jadi garam dan terang bagi nama Tuhan and salam buat Indra mau makin romantis terus makin menjadi suami tiang doa, pengantar ke surga dan sebagainya. Salam buat Dedi juga. Oke. Kalau tahu Dedinya tuh wih keren pokoknya. Tapi ternyata orangnya melo ya. Iya. Oke, that's it for us. Sampai jumpa lagi dalam segmen setelah minggu. Yang belum subscribe jangan lupa di Subscribe sekarang juga. sekarang, komen dan Share juga video ini biar orang-orang teman-teman kalian juga bisa diberkati sama cerita dari Angel. iya bisa lihat juga Instagramnya Angel atau YouTube-nya Angel dan jangan lupa beli produknya Angel. Oke, yang punya surga, crazy love with you. Bye bye.